Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di channel ini. Oke, langsung aja kita kali ini akan membahas tentang jenis-jenis perdarahan yang terjadi di kepala atau di otak. Ya, baik itu terjadi karena stroke ataupun terjadi karena cedera kepala. Nah, nanti juga kita akan membahas cara untuk menghitung volume perdarahan ya dengan menggunakan fitur region growing dan anatomy visualizer yang ada di CT scan Siemens. Ya, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti pembahasannya. Langsung aja. Oke, sebelum kita membahas cara menghitung volume perdarahan di kepala, kita harus mengetahui dulu apa aja jenis-jenis perdarahan yang bisa terjadi di kepala atau di otak ya. Yang pertama adalah epidural hematom. Ya, epidural hematom adalah kondisi ketika darah masuk dan menumpuk di ruang antara tulang tengkorak dan selaput pelindung otak paling luar ya. Nah, epidural hematom ini biasanya disebabkan oleh cedera kepala yang menyebabkan patah atau keteratakan pada tulang tengkorak. Dan berikut ini adalah gambar dari epidural hematom dan gambar dari hasil CT scan-nya. Oke, yang kedua adalah subdural hematom. Ya, subdural hematom juga disebut perdarahan subdural, adalah kondisi ketika darah menumpuk di antara dua lapisan di otak, yaitu lapisan arachnoid dan lapisan dura atau meningeal. Subdural hematom ini juga umumnya disebabkan oleh cedera kepala ya, baik ringan ataupun berat. Dan berikut ini adalah contoh dari perdarahan subdural hematom dan hasil dari CT scan-nya. Oke, yang berikutnya adalah subarachnoid hemorrhage ya, yang merupakan penimbunan darah di dalam lapisan pelindung otak, yang kondisi ini umumnya ditandai dengan sakit kepala yang hebat dan terjadi secara tiba-tiba. Dan kondisi ini juga umumnya terjadi karena pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Ya, dan berikut ini adalah gambar dari subarachnoid hemorrhage ya. Yang terakhir adalah perdarahan intracerebral, penyebabnya hampir sama dengan subarachnoid, namun perdarahannya lebih terkonsolidasi ya di parenkim otak, tidak menyebar di dalam lapisan pelindung otak. Ya, dan berikut ini adalah contoh dari gambar perdarahan intracerebral. Ya, jadi kesimpulannya adalah perdarahan itu ada 4 jenis: epidural hematom, subdural hematom, subarachnoid hemorrhage, dan intracerebral hemorrhage. Oke, berikutnya kita langsung saja membahas cara untuk menghitung volume perdarahan di kepala ya. Kita akan menggunakan fitur dari anatomy visualizer atau region growing. Ya, langsung saja kita buka pasiennya. Ya, di sini sudah ada pasiennya. Kita masuk ke mode MPR VRT. Ya, kemudian kita tarik series yang akan kita pakai untuk menghitung volume perdarahan. Pasiennya anak kecil, ya, dengan cedera kepala. Ya, bisa kita lihat di potongan aksial, sagital, dan koronalnya tampak perdarahan di sebelah kanan. Jika dilihat dari tipe perdarahannya merupakan perdarahan epidural hematom ya. Jadi ya terkonsolidasi di sebelah kanan. Oke, berikutnya kita masuk ke menu region growing. Ya, region growing ini bisa dilihat di masing-masing kotak, ya, ada di sudut sebelah kiri atas. Ya, kita bisa pilih dari salah satunya. Ya, kita klik, kemudian akan keluar menu anatomy visualizer. Ya, ketika kita klik menu tersebut, akan otomatis timbul segmentasi baru. Ya, kita duplikat saja volume yang data mentahnya biar nggak hilang, karena kita ini buat belajar.
Ya, kemudian kita add new segmentation, akan keluar new object ya, objek 1. Ya, kita pilih small vessel dan strength-nya kita atur ya. Ya, kemudian untuk melakukan region growing kita bisa pilih dari sagittal, axial ataupun coronal, bisa dari mana saja. Kita pilih dari aksial, kemudian kita tekan mouse sebelah kiri, ditahan sampai keluar arsiran warna hijau. Ya, bisa dilepas jika sudah. Kemudian kita cek apakah ada area yang belum terarsir. Ya, kita tekan lagi sampai terarsir ya, yang bagian yang belum terarsir. Kita cek dari atas sampai bawah. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian-bagian yang menurut kita itu perdarahan dan belum terarsir ya. Nggak apa-apa, ini lebih sedikit agak bleber-bleber gitu, nggak apa-apa. Nanti kita bisa fine tune. Ya, terus kita cek bagian-bagian yang mungkin belum terarsir sampai ke bawah. Ya, bagian ini juga ada yang sedikit belum terarsir. Oke, jika sudah semua, kita minimize. Ya, kita cek dari potongan yang lain, dari coronal ataupun sagittal. Apakah ada bagian yang belum terarsir? Nah, ini sedikit. Jika sudah, kita perbaiki ya, kita klik fine tune, kemudian kita fill holes untuk mengisi lubang-lubang kecil yang mungkin tidak terarsir. Kemudian kita lakukan threshold HU ya, jadi HU perdarahan itu berada di range 10 sampai 90 ya. Kita masukkan upper threshold lower thresholdnya di 10 dan upper thresholdnya di 90 ya. Dia akan membatasi thresholdnya, HU-nya. Kita bisa klik lagi fine tune, kemudian kita klik fill holes. Jika sudah, kita akan menghitung volume perdarahannya ya. Kita bisa lihat di box anatomy visualizer di sebelah kanan ada icon penggaris ruler ya, kita klik saja. Ya, ketika kita klik akan muncul volume perdarahannya ya, hasil penghitungannya. Di sini kita lihat volume perdarahannya berada di 113,62 cm3. Ya, cukup banyak perdarahannya. Ya, ketika ingin melihat bentuk rekonstruksi 3D dari perdarahan tersebut, kita bisa lihat di box anatomy visualizer ya, kita matikan volumenya ya, di checklist kita matikan ya, akan tampil rekonstruksi 3D dari perdarahannya ya. Ya, kita matikan rollernya. Kemudian kita bisa merubah tampilan dari rekonstruksi 3D-nya. Ya, teman-teman bisa pakai yang kira-kira bisa enak ya dilihat ya. Bisa macam-macam ya, bisa banyak tampilan. Kita akan pakai myocardium smooth ya. Kita cari myocardium smooth.
Ya, ini. Kemudian kita klik OK. Ya, akan tampil gambaran dari hasil 3D-nya ya. Atau jika teman-teman ingin merubah dengan warna-warna yang teman-teman inginkan, bisa kita klik tombol warna. Ya, kita bisa rubah warna merah, warna hijau, atau warna apapun yang teman-teman kira-kira suka ya. Bisa warna apa aja. Ya, kita pakai warna kuning saja ya, biar kelihatan beda ya dengan jaringan-jaringan yang lain. Biar bisa lebih jelas terlihat. Ya, kemudian kita close saja anatomi visualizer-nya. Ya, tampak di sini rekonstruksi 3D dari perdarahan. Jika teman-teman ingin menampilkan lagi full 3D tulang-tulang tengkoraknya, bisa kita masuk anatomi visualizer. Ya, kemudian kita nyalakan, kita checklist lagi, kita centang volumenya ya. Jadi VRT dari perdarahannya sebenarnya ada, cuman tidak terlihat ya, karena berada di dalam kepala. Ya. Ya, untuk menyimpannya ya, jangan lupa ya kita snapshot ya hasil dari pengukuran yang sudah kita lakukan tadi. Kita masukkan anatomy visualizer, kita klik rulernya, kemudian kita snapshot gambar-gambarnya masing-masing di potongan aksial, sagittal dan koronal maupun 3D-nya. Ya, di sebelah sini ada hasil series ya yang sudah kita snapshot tadi. Dengan demikian sudah selesai kita melakukan region growing anatomy visualizer pada perdarahan di kepala ya, pada cedera kepala. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.